Bicara. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Mas Tri Susilo, di Sorot Ombudsman. Waktunya kita bicara. Baik, Sobat Ombudsman, kita ketemu lagi dalam diskusi dalam topik pelayanan publik. Dan saat ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Dr. Yohanes Widiantoro, SHMH, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Tri. Saya panggil Mas saja lah. Iya, siap. Biar akrab ya. Siap. Terima kasih atas undangannya Iya. untuk hadir di kantor perwakilan Ombudsman Sulawesi Tenggara. Sehat-sehat, Pak. Amin. Nah, sehat pokoknya Pak Mas Tri juga sehat dan tim. Siap. Meskipun lagi sibuk semua ya timnya ya. Sibuk, Pak. Teman-teman Ya. lagi melakukan survei penilaian penyelenggaraan pelayanan Ya. publik di 17 kabupaten kota. Ya. Jadi yang di kantor sekarang sisa saya, penjaga Ya. gawang dengan 3 orang asisten Ya. yang PVL, sekarang lagi juga PVLOTS Ya. di Mall Pelayanan Publik. Ya. Itu tanda Pak Mas Tri. Siap. Kalau saya harus berkunjung lagi. Iya, siap. Karena kan belum ketemu full timnya Iya, Pak Mas Tri itu kan. betul, Berarti betul. ini bukan waktu yang tepat, tapi Iya, ya enggak iya. apa-apa. Kita tetap jalan. Baru pertama kali kendali. Betul Pak Mas Tri. Kita Gimana kesan pertama? kesan pertama saya melihat kota ini sedang bertumbuh Ya. secara ekonomi, sosial, pembangunan di mana-mana. Saya kira cukup menjanjikan lah Kendari masa depan. Betul, memang Kendari saat ini itu sedang menjadi sorotan Ya. nasional ya, Ya. karena Pak Presiden saja itu ke Sultra itu sudah yang ke-6 kalinya, Pak. Wih. Yang terakhir beliau kemarin di Buton. Iya. Dalam peninjauan. Berarti kan ada yang istimewa. potensi. Ada yang istimewa di sini. Sepertinya begitu. Ya, itu. Semoga ini membawa harapan baru untuk Betul. masyarakat Sulawesi Tenggara. Ya. Betul. Khususnya dalam pelayanan publik. Ya itu menjadi tanggung jawab kita ya untuk betul, memastikan betul. bahwa proses pembangunan itu seiring sejalan dengan kualitas pelayanan publik. Iya. Itu. Baik. Sobat sekalian, Pak, beliau ini adalah anggota Ombudsman untuk periode 2021-2026 ya. Dan sebelumnya Pak Yohanes Widiantoro ini adalah sebagai akademisi, dosen di satu universitas di Yogyakarta. Atmajaya, Yogyakarta. Ya. Pak Wid mungkin bisa menceritakan perkenalan dengan Ombudsman itu seperti apa? Oke. Iya. Baik, Pak Apakah Mas baru Tri. kenal sekarang atau sebelumnya Iya, iya. Iya. bersentuhan dengan Ombudsman? Betul. Sebenarnya Ombudsman bagi saya bukan hal baru, Pak Iya, Mas Tri ya. Iya. Saya itu di Jogja tahun 2005 sampai 2008 itu saya pernah menjadi salah satu komisioner dari lembaga ombudsman daerah. Ombudsman daerah Yogyakarta. yang ada hanya Jogja dengan Makassar Saat itu ya. Nah, saat itu memang kami memulai untuk mencoba membangun pengawasan di Jogja di tingkat provinsi dengan dasar hukum peraturan gubernur. Nah, ini memang ombudsman daerah. Tahun 2005 itu Komisi Ombudsman Nasional sudah ada. Iya. Karena dia tahun 2000 kan. Betul. Nah, selama 5 tahun pertama itu, 2000 sampai 2005 itu sebenarnya sejak kami ada tahun 2005, itu interaksi kami dengan KON saat itu sudah terjadi. Jadi kami bahkan dilibatkan di berbagai acara yang diselenggarakan oleh Komisi Ombudsman Nasional untuk terutama capacity building. Jadi saya pernah Pak ikut latihan investigasi yang diselenggarakan oleh KON. Ya. Berarti menjadi mitra strategis untuk Ombudsman Jogja pada saat itu. Betul. Jadi perkenalan saya dengan Ombudsman memang sudah cukup lama. Sejak tahun-tahun itu, dan saya juga mengenal beberapa komisioner saat itu, juga asisten-asisten yang awal-awal dulu ada di sana ya.
Termasuk Pak Budi Masturi. Budi Masturi saya kenal baik ya. Kemudian juga Mas Winarso yang sudah tidak di ombudsman lagi. Dan beberapa teman lain. Artinya interaksi Pak Wid dengan ombudsman sebenarnya sudah cukup lama ya, sudah cukup lama sampai kemudian hari ini diberikan mandat amanah sebagai anggota ombudsman. Jadi bahkan sebelum saya di ombudsman Pak Masri saya itu sebenarnya sudah sangat dekat dengan dunia penanganan aduan atau komplain masyarakat karena saya sebelum itu juga ada di lembaga konsumen di Jogja orang nyebutnya kalau di Jakarta itu YLKI. Nah kami di Jogja namanya Lembaga Konsumen Yogyakarta. Jadi keseharian saya selain mengajar di kampus memang beraktivitas di dunia penanganan aduan masyarakat khususnya dalam isu perlindungan konsumen. Nah, sehingga ketika lahir ombudsman di Jogja saat itu, memang kemudian ya ini kayaknya hal yang sejalan, seiring gitu. Hanya ini kan konteksnya ini pengawasannya yang lebih kuat gitu kan. Nah, tapi aktivitasnya adalah bagaimana menangani aduan masyarakat dan menindaklanjutinya. Nah, itu membuka akses masyarakat atas pelayanan publik yang baik gitu ya. Jadi bisa dikatakan memang kalau saya sekarang menjadi bagian dari Ombudsman RI, sebenarnya aktivitas masa lalu saya itu tidak jauh dari apa yang menjadi tugas pokok komisi. Pak Wid juga sebagai aktivis pemberdayaan masyarakat ya dalam konteks di pelayanan untuk konsumen. Dan saya lihat di profil juga banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan disabilitas ya. Ya, itu 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. Jadi setelah saya selesai di Ombudsman Jogja, mulai tahun berapa ya? Sekitar tahun 2010-an. Saya mulai masuk ke isu-isu disabilitas. Saat itu di Jogja ada dinamika untuk melahirkan peraturan daerah. Kemudian juga ada di beberapa wilayah di Klaten. Waktu itu saya digandeng juga untuk terutama legal drafting, Pak Masri. Klaten berarti masuk Jawa Tengah, Pak ya? Jawa Tengah, tetangganya Jogja sebenarnya. Jadi beberapa lembaga itu meminta saya membantu untuk perancangan peraturan. Nah, peraturan daerah terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas. Nah, di situ saya mulai mengenal dunia ini, bergaul dengan teman-teman organisasi penyandang disabilitas, lalu bagaimana membantu mereka untuk penguatan dari sisi regulasi. Nah, disitulah sampai saya masuk di Ombudsman ini sebenarnya saya sudah cukup banyak beraktivitas di isu disabilitas. Baik, dari beberapa hal yang disampaikan tadi, kita melihat bahwa Pak Wid memiliki banyak pengalaman terkait dengan hal-hal yang bersentuhan dengan pelayanan publik yang ada di Jogja pada saat itu, Jogja dan sekitarnya. Nah, sekarang Bapak sudah di Ombudsman Republik Indonesia sebagai anggota Ombudsman. Apa yang mesti dilakukan kalau pandangan Bapak saat ini Ombudsman bisa dorong atas perubahan kebijakan atau layanan publik di sektor yang khususnya terkait dengan disabilitas atau pihak-pihak yang rentan. Betul. Jadi saya kira ketika saya masuk ke Ombudsman itu saya bisa mengatakan teman-teman saya di organisasi penyandang disabilitas itu sangat berharap bahwa saya ada di dalam Ombudsman ini akan bisa membantu mempercepat proses pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya di konteks layanan publik. Jadi mereka saat itu juga karena kami juga sudah ada jejaring di kalangan organisasi itu, lalu ya mereka menyampaikan beberapa masukan. Ini loh yang mesti dilakukan oleh Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik di isu disabilitas. Kenapa?
karena memang secara yuridis mungkin Pak Mastri juga sudah terinformasi. Kita ini kan sudah punya Undang-Undang 8 tahun 2016. Dengan sekian banyak peraturan turunannya. Ya, ada PP, ada Kepres dan lain-lain. Nah, di situ sebenarnya singkatnya semua kementerian, lembaga, penyelenggara negara, penyelenggara layanan publik, pemerintah daerah termasuk, itu ada kewajiban hukum untuk bisa menindaklanjuti semua regulasi itu dalam sebuah bentuk bukan hanya komitmen, tapi bahkan harus ada yang namanya ULD, Pak Mastri, unit layanan disabilitas di setiap institusi. Unit layanan disabilitas. Nah, ini saya kira harus kita akui sekian tahun ini masih banyak yang belum memiliki. Kenapa belum memiliki? Bisa jadi menurut pengamatan saya ada satu tahapan yang memang harus kita lewati dulu, yaitu mengubah stigma, mindset, stigma. Kenapa? Karena kita masih meyakini banyak orang di negara kita ini masih melihat persoalan disabilitas itu hal-hal yang berkaitan dengan urusan Dinsos, Kemensos, charity, betul. Padahal semua unit mestinya mempersiapkan itu dan memberikan pelayanan. Dan isu disabilitas adalah isu lintas sektor. Tidak hanya bicara soal bantuan, gitu ya. Tetapi kita bicara soal bagaimana mereka sebagai bagian dari warga negara itu sungguh-sungguh bisa mendapatkan akses, ya kan, dan pelayanan yang diterima juga oleh masyarakat pada umumnya. Nah, hanya saja mereka memang membutuhkan apa yang kita sebut dengan tindakan afirmatif agar hambatan-hambatan yang mereka punyai itu bisa sedikit banyak dikurangi atau dihilangkan. Maka kalau hambatan itu bisa kita hilangkan, kemandirian teman-teman penyandang disabilitas itu akan muncul, akan bisa tanpa harus bergantung pada pihak lain. Itu yang kemudian tahun 2021 kemarin Pak Awid mewakili Ombudsman melakukan kunjungan ke Denmark ya dalam rangka itu. Iya, jadi nggak tahu kebetulan atau bagaimana Ketika kita masuk ternyata pada tahun 2019, 2020 sebenarnya Ombudsman sudah ada komitmen untuk bekerja sama dengan Ombudsman Denmark. Hanya saat itu masih belum ketemu ini mau bekerja di isu apa. Apa ini yang mau dikerjasamakan? Betul. Nah, ketika awal tahun kemarin difokuskan pada disabilitas. Nah, disitulah saya nyambung langsung. Kalau gitu, kita coba siapkan pertama dengan membangun tadi mindset di internal Ombudsman dulu. Ya, dengan cara bagaimana mereka kita ajak untuk memahami, untuk bisa memiliki keterampilan. Sebagai penyelenggara layanan publik juga kan, Ombudsman ini bisa terima aduan masyarakat yang mungkin juga mereka datang dari penyandang disabilitas. Nah, disitulah tahun kemarin Pak Mastri sudah ada sekian banyak insan Ombudsman kita yang kita latih, kita kita transfer pengetahuan, cara melihat penyandang disabilitas. Keterampilan-keterampilan apa yang harus dimiliki, dan lalu kita menghasilkan sebuah buku pedoman pelayanan bagi penyandang disabilitas. Dan itu Denmark sangat apresiasi ya, karena dia bilang ini pedoman kayak gini, ini baru satu-satunya nih yang dihasilkan oleh Ombudsman di seluruh dunia katanya. Jadi Ombudsman yang lain itu belum punya yang kayak gini. Mungkin itu bisa menjadi satu pedoman bersama. Betul. Untuk bagaimana penyelenggara pelayanan publik seluruh Indonesia itu menggunakan itu. Karena sederhana sekali sebenarnya Pak Wid. Kalau kita lihat di bangunan, bangunan, makanya sering saya sampaikan bahwa ketika buat bangunan baru, konsultan atau pengawas itu harus paham juga tentang undang-undang disabilitas. Kenapa? Karena bangunan baru pun kadang-kadang tidak dibuat secara ramah terhadap disabilitas. Padahal Pak Masri sebenarnya sudah ada peraturan Menteri PUPR. Ya, kalau saya nggak salah ingat itu nomor 14 tahun 2017.
Jadi Permen PUPR itu sebenarnya sudah sangat mengatur tentang rigid, detail. Ketika tentang bangunan itu harus bisa ramah terhadap kelompok Disabilitas. disabilitas. mudah diakses dan Iya, seterusnya. ya, karena beberapa kali kita melihat dan berkunjung di beberapa unit pelayanan publik yang memiliki bangunan baru, ya, memiliki bangunan baru, itu setelah kita cek ternyata belum dibuat Sesuai dengan itu. Ya. permen PUPR Betul. tersebut. Betul. Makanya kita Betul. memberikan masukan. Ini perlu ada rambutan Ya. dan sebagainya. Ya. Ya. Toilet disabilitas dan Ya. sebagainya itu belum dilakukan. Ya. Tapi untuk beberapa MPP yang baru dibangun itu sudah mulai. Karena kita sudah ingatkan sejak awal. Betul. Nah, ini kan jadi tantangan juga bagi Ya, ombudsman. ya. Pertanyaannya apakah ombudsman juga sudah memulai hal itu? Betul. Karena kan kalau kita mengawasi penyelenggara layanan publik untuk bisa memenuhi harapan penyandang disabilitas, kita harus jadi contoh-contoh. Setidaknya kita sudah Ya. membuat, walaupun mungkin karena kan di ombudsman itu bentuk kantornya pun masih Macam-macam. Tapi ketika Betul. kita menempati kantor itu, kita segera Ya. menyesuaikan. Paling tidak kita punya perencanaan Ya, yang jelas. Betul. Tahapannya Betul. untuk Ya. memperbaiki sarana prasarana, Ya. tahapannya untuk menyiapkan SDM-nya. Ya. Maka pelatihan yang tahun kemarin itu kan baru pertama kali ya Pak Mas Ria. Kami punya rencana itu nanti harus disebarluaskan lebih banyak lagi insan ombudsman untuk bisa merasakan pelatihan itu. Ya. Harapannya mereka kemudian siap melayani penyandang disabilitas Betul. gitu. Saya kira itu yang paling penting dan Ya. yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mendorong kebijakan Ya. atas afirmasi terhadap Betul. kelompok-kelompok disabilitas. Betul. Pemerintah mesti didorong secara bersama untuk Betul. membuat payung hukum turunan dari Ya. undang-undang tersebut di daerah, baik bentuknya bisa perda Betul. atau peraturan gubernur atau bupati, kira-kira Betul, begitu, Pak. betul. Ya, karena sebenarnya data menunjukkan belum semua daerah itu memiliki perda Oke. untuk penyandang disabilitas. Oke. Padahal itu sebuah keharusan sebagai bentuk kebijakan yang menjadi dasar ya untuk kawan-kawan penyandang disabilitas di daerah itu bisa Ya. dipercepat akses pemenuhan haknya gitu. Baik, menarik Ya. sekali diskusi sahabat ombudsman, tapi mungkin kita mau masuk dalam isu yang lain ya, yang itu tentunya menjadi isu yang menjadi perhatian publik. Yap. Terakhir kemarin kita berduka Pak karena kejadian Kanjuru Betul. bola ya di Kanjuruan dengan korban 132 sekarang Ya. ya, kalau Ya. tidak salah 132 orang meninggal. Dalam pandangan Pak Wid, mungkin apakah kasus ini itu duka Indonesia? Karena ini kalau kita lihat di berita itu kasus kedua terbesar di dunia ya di Indonesia ini. Nah, tentunya banyak catatan, banyak temuan, walaupun ombudsman belum selesai melakukan investigasi atas kasus ini, tapi saya tahu bahwa ombudsman sedang melakukan investigasi pendalaman atas kasus ini. Betul. Mungkin dalam kacamata Pak Wid, apa yang mesti dilakukan, apa yang terjadi sebenarnya? Betul Pak Mas Ria. Saya kira semua sepakat ya kalau melihat kasus Kanjuruhan itu tragedi yang tragedi kemanusiaan yang memang bagi ombudsman itu harus juga menjadi perhatian. Betul. Atau memberi perhatian. Nah, salah satunya adalah tentu kita kemarin sudah memutuskan kerjasama antara Keasistenan Utama 2 yang bidang penegakan hukum kedaruratan dengan Keasistenan Utama 7 yang membidangi keolahragaan pemuda gitu ya, bekerja sama dengan kantor perwakilan Jawa Timur. Ya. Jadi ini teman-teman memang sedang ke lapangan semua untuk menggali informasi, melakukan investigasi terhadap persoalan tragedi itu. Nah, terlepas dari apa yang sudah dihasilkan oleh kepolisian, oleh tim pencari fakta dari presiden ya. Kita sebagai lembaga independen tetap kita jalan dengan investigasi kita sendiri. Baik. Nah, sejauh ini
ada temuan-temuan yang memang cukup signifikan yang sudah saya dapat ya dari teman-teman di lapangan. Yang salah satunya itu adalah bagaimana sebuah event besar itu tidak memiliki standar kedaruratan. Jadi tidak disiapkan mitigasinya. Tidak disiapkan bagaimana kalau ada situasi kondisi yang darurat, ini jalur evakuasinya kemana dengan rambu-rambu yang memadai, ya kan? Dengan kerjasama antar penyelenggara yang terkait dengan itu. Nah ternyata itu nggak ada. Itu jadi, temuan awal Pak. Temuan awal. Kita belum menjadi simpulan, tapi baru temuan awal. Betul. Masih kita dalami lagi, tetapi tentu itu satu hal yang menurut saya fatal, ya, karena puluhan ribu orang berkumpul di suatu tempat, jangankan puluhan ribu Pak ya. Kalau yang benar nih, kalau kita ngumpul katakanlah 20-30 orang di sebuah hotel pun, sebenarnya standar kedaruratan itu pertama-tama pihak hotel tuh harus datang ke panitia untuk menjelaskan, untuk menyampaikan. Bapak Ibu nanti kalau ada ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana, itu standar Pak. Betul. Nah, apalagi yang namanya event bola itu juga ada yang namanya federasi internasionalnya yang juga punya standar-standar itu. Jadi SOP yang jelas. Jadi dari sisi itu ini kan sangat berkaitan ya dengan tugas kita di Ombudsman, memastikan bahwa standar pelayanan itu jalan sesuai dengan regulasi yang ada. Betul. Nah ini menurut saya satu tapi sudah mengenai ke semua hal itu ya. Meskipun masih ada banyak temuan lain yang sudah dilakukan oleh teman-teman di lapangan, tapi memang ini betul masih berproses, masih terus kita godok ya, kita olah sedemikian rupa, nanti mungkin tidak terlalu lama kita akan mengambil kesimpulan untuk kasus Kanjuruhan itu. Baik, semoga ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Pendalaman dilakukan oleh kawan-kawan Ombudsman Pusat dan Jawa Timur, dan hasilnya bisa dipublikasi dan bisa menjadi terang benderang. Betul. Dan kita tidak semata-mata tanda petik mengadili para pihak yang terlibat atau harus bertanggung jawab di kasus itu, tetapi lebih pada sebagaimana kita punya mandat di undang-undang, Ombudsman nanti harus juga sampai pada kebijakan yang signifikan yang harus diambil baik oleh pemerintah, oleh PSSI, oleh kepolisian dan semua pihak terkait lah. Karena ini pembelajaran yang menurut saya sangat mahal harganya. Karena ini menyangkut keselamatan jiwa manusia yang begitu besar. Dan itu anak-anak muda rata-rata. Dan jangan sampai terulang kembali. Itu yang paling penting. Nggak boleh terjadi lagi. Pun ketika jiwanya hanya satu pun nggak boleh harusnya. Apalagi ratusan begitu. Baik. Menarik sekali kita diskusi kali ini dengan Pak Wid. Banyak hal yang bisa kita gali, kita diskusikan. Tetapi ada satu hal lagi mungkin yang bisa kita diskusikan terkait dengan kunjungan beliau di sini. Beliau di Sultra ini kemarin ada 2 event yang beliau ikuti. Yang pertama adalah diskusi nasional terkait dengan restoratif justice system, dan melakukan kunjungan di beberapa unit layanan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara, di kantor umum sendiri, kemudian di lapas, rutan, dan imigrasi. Kenapa ini dilakukan? Karena ada keterkaitan antara diskusi awal tentang restoratif justice system dengan yang dikunjungi berikutnya oleh Pak Wid. Mungkin kita mencoba mereview Pak. Mencoba mereview terkait dengan itu. Sebenarnya kita dari kegiatan yang dilaksanakan di seminar kemarin terkait dengan restoratif justice system itu, saat ini beberapa APH itu sudah melaksanakan. Kepolisian juga sudah ada, kemudian kejaksaan sudah ada, bahkan di pengadilan pun dilakukan. Dalam pandangan Pak Wid terkait dengan implementasi restoratif justice system atau RJ, singkatan RJ, ini sebagai masa depan hukum pidana di Indonesia itu seperti apa? Pertama tentu kalau kita bicara soal kebijakan
tekan ya, bahwa keadilan restoratif itu sesuatu yang sepertinya memang harus mulai diseriusi untuk bicara soal penegakan hukum, karena kita menyadari bahwa model-model retributif yang lama itu, yang punishment, yang bersifat balas dendam, penghukuman penjara, itu sudah kita evaluasi, rupa-rupanya tidak menjawab permasalahan penegakan hukum, justru menimbulkan masalah baru. Masalah barunya adalah pada soal overcrowding, soal overkapasitas yang ada di lapas, rutan, termasuk rutan kepolisian. Saya sudah banyak kunjungi Pak Masri, banyak lapas, banyak rutan, hampir semuanya itu overkapasitas. Ikutannya, kalau kita bicara layanan publik, pasti akan mengganggu yang namanya pemenuhan layanan dasar mereka, ya kan? Untuk bicara mau tidur susah, nggak ada space, ya. Mau memenuhi apa istilahnya kebutuhan sanitasi, tidak imbang antara fasilitas yang ada, dan ujung-ujungnya ya potensi-potensi terjadinya pelanggaran HAM yang lain itu besar juga. Karena kalau kita bicara pelanggaran HAM, tidak harus kita maknai yang ekstrim ya, tapi juga yang sifatnya itu kelihatannya sederhana. Orang mau memenuhi kebutuhan dasar untuk tidur aja nggak bisa. Ini kan ada aspek-aspek pelanggaran kemanusiaan yang dengan berjejalnya mereka itu, menurut saya ada martabat manusia yang sudah tidak bisa dipenuhi di situ. Itu beberapa yang kemudian memang kita sampai pada dan ini sepakat ya semua pihak bahwa mengarus utamakan keadilan restoratif itu sudah menjadi sesuatu keharusan. Artinya ini juga menjawab persoalan bagaimana kasus-kasus yang sudah ada selama ini ternyata tidak direspon oleh penegak hukum secara tepat. Ya, untuk kasus-kasus yang kecil, untuk kasus-kasus yang kerugiannya tidak terlalu besar, untuk kasus-kasus yang ancaman hukumannya tidak tinggi, tidak berat. Itu yang saya kira pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan juga sudah mulai merespon dengan membuat peraturan Kapolri, kemudian ada peraturan Jaksa Agung, dan juga dari badan Badilum, Mahkamah Agung. Ya. Nah, artinya bahwa ada gerakan bersama nih untuk bersama-sama bagaimana mengimplementasikan keadilan restoratif itu. Dan kita Ombudsman saya kira berkepentingan, meskipun kita ini bukan bagian dari lembaga penegak hukum, tetapi kita berkepentingan dengan nilai-nilai Ombudsman yang kita kembangkan selama ini. Bagaimana mengorientasikan pada penyelesaian konflik atau sengketa yang win-win solution, yang lebih bersifat memulihkan situasi hubungan yang terganggu. Itu kan karakter dari keadilan restoratif. Jadi mestinya memang APH itu boleh mereplikasi apa yang dilakukan oleh Ombudsman dalam menyelesaikan kasus-kasus itu. Mengajak para pihak terkait untuk duduk bersama, didialogkan. Nah, di situ kemudian cari solusi terbaik. Itu saya kira intinya kan. Artinya dari diskusi kita beberapa yang lalu, kita sepakat bahwa sebenarnya keadilan restoratif ini mesti didorong secara bersama, dan diharapkan ada jahitan yang bisa menjahitkan satu regulasi bersama yang bisa memayungi antara restoratif, polisian, kejaksaan, dan pada ujungnya di pengadilan. Bentuknya bisa macam-macam. Apakah segera melakukan DPR bisa segera mengeluarkan rancangan KUHP yang dibahas sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun, dan memasukkan keadilan restoratif ini dalam KUHP, hukum pidana baru, dengan model restoratif sistem ini. Atau untuk mengisi kekosongan ini mungkin perlu Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah atau yang bisa menjahit peraturan yang dibuat oleh masing-masing. Saya setuju. Intinya sebenarnya lebih pada jangan lagi ada ego sektoral. Maksud saya penegakan hukum ini kan satu sistem. Mulai dari kepolisian sampai ke lapas ya kan. Itu criminal justice system itu
membutuhkan komitmen bareng-bareng Ya. untuk melihat persoalan keadilan restoratif Ya. secara holistik. Ya. Tidak lagi polisi maunya begini, Ya. jaksa maunya begitu, karena Betul. akhirnya nanti akan menjadi kontraproduktif. Betul. Kalau masing-masing tidak bisa memahami Betul. ya lembaga penegak hukum yang lain. Betul, betul. Ya, misalnya nih satu contoh nih, hakim sudah berusaha nih untuk menggunakan kewenangan peradilannya untuk misalnya memberikan pembebasan pada terdakwa Ya. Ya. atas nama keadilan restoratif. Ya. Ya. Sudah ada perdamaian, pihaknya sudah ada kompensasi, bla bla bla. Jaksanya banding. Iya, iya, iya. Artinya kan ini menjadi kontraproduktif. Betul, Ya. betul. Ya. Memang itu kalau secara proses hukum ya itu haknya atau kewenangannya jaksa Ya. juga. Tapi Dibolehkan. Ya. lagi-lagi kan ini kita bicara soal implementasi. Jadi Betul. jangan sampai nanti sepotong-sepotong, tidak komprehensif sehingga akhirnya pelaksanaannya menjadi tidak efektif. Baik, baik. Itu. Ya, Sobat Ombudsman, semoga ini bisa ada tindak lanjut yang Ya. yang terukur dan jelas dari pemerintah terkait dengan keadilan restoratif ini ya. Kita dari Ombudsman tentunya tetap serius mendorong, Ya. memberikan dorongan yang kuat untuk bagaimana keadilan restoratif ini bisa betul-betul bisa dijalankan secara bersama-sama. Betul. Ya, oleh Ya. Semua instansi penegak hukum. Ya. Baik, Ya. Di ujung ngobrolan kita di Sorot Ombudsman itu, Pak Wid, di ujung obrolan itu kita ada semacam apa ya, permainan. Oke. Ya, pertanyaan dan jawab dengan cepat. Oh gitu. Ya, jadi Ya. ada dua pilihan, kita Ya. berikan dua pilihan. Ya. Kenapa? Ini sama ketika Ombudsman menangani laporan, ada namanya respon cepat. Oke. Ombudsman. RCO. RCO. Jadi Ya. RCO ini kemudian kita coba jadikan sebagai satu bagian dari Sorot Ombudsman, tapi kita bertanya dan Pak Wid nanti menjawab dengan cepat. Oke. Ya, Oke. itu mungkin yang Ya. kita bisa mulai ya. Ya. Oke, Baik. baik. Yang pertama, pertanyaan pertama, jogging atau sepeda? Sepeda. Sepeda ya. Ya. Jadi lebih senang bersepeda. Lebih cepat mencapai tujuan. Oke. Iya. Iya. Tapi kalau kesehariannya Pak Wid lebih suka jogging atau? Dua-duanya. Saya kadang jogging, kalau di rumah juga kadang bersepeda, tergantung. Ya. Tapi lebih nikmatnya saat ini apa? Dinamikanya agak berbeda ya. Iya, iya. Sepeda itu biasanya saya bersama dengan Keluarga. teman. Oh, dengan teman. Oke. komunitas. Iya, iya. Di situ ada aspek-aspek sosialisasi kebersamaan. Iya. Kalau jogging sendiri. Ya, Gitu. kalau sendirian lebih enak jogging. Iya. Tapi kalau pas banyak teman-teman, Sepeda. Sepeda dong sambil ngobrol. Betul, ya. betul. Sambil kreasi. Ya, habis itu pulang mampir warung, Ya, makan betul. bareng. Minum Gitu. kopi lagi. Ya, ya, ya. Siap, siap. Ya, jadi Oke, yang kedua, ikan apa ayam? ikan. Ikan ya, lebih suka ikan apa Pak? Saya semua jenis ikan itu saya suka Suka ya? ketimbang ayam. Jadi ada ceritanya ini, Iya, Pak iya, Mas. iya. Gimana? Menarik. Yang menarik. namanya ayam itu menurut saya ya, ini bicara selera. Iya, iya. Ayam itu kita pasti ketemu dimanapun kita berada. Ayam itu kan jenis apa, makanan lauk yang boleh dibilang itu ada di mana-mana. Iya. Iya. Sehari-hari pun ada di pasar. Iya. Setiap saat kita bisa makan ayam. Iya. Kenapa saya pilih ikan? Hah? Saya tidak bisa menemukan ikan di sembarang tempat. Betul. Ya. Setidaknya karena saya orang Jogja, di Jawa itu ikan itu udah mati berkali-kali. Iya. Kalau di Kendari, baru sekali mati. Nah. Iya. Jadi pilihan saya, kalau ini ada Pak Mastri memberikan saya Pilihan. menu gitu, ada ikan, ada ayam, ada daging ini, saya pasti pilih ikan. Oke. Oke. Beda cerita kalau satu menu saja, Iya, iya, iya. hanya ada ayam, Iya. ya sudah,
apa adanya saya makan. Bukan berarti saya nggak doyan. Iya, iya. Tapi ketika masih ada yang lain di luar ayam, apalagi ada ikan, ikan itu pilihan pertama saya. Siap, siap. Memang Satu itu tingkat gizinya juga lebih bagus. betul, proteinnya tinggi. Proteinnya tinggi. Protein apalagi kalau ikan-ikan Betul. masih segar, bahkan Betul. ikan itu kalau masih segar bisa dimakan mentah, Pak. Ya. Suruh pakai Saya pernah berkunjung di beberapa negara termasuk di Jepang itu, Mas. Iya gitulah. Nggak ada yang mateng kan? semua mentah. Nah, betul. Dengan jeruk. Betul. Jeruk dikasih Ya. lombok, waduh. Jadi masih jadi bisa. masih amis-amis gitu Iya, tapi iya, ya, iya. tapi itu kan makanan sehat. Iya. Dan makanya Pak Wid di orang-orang pulau Ya. itu kan makanya ikan-ikan segar. Ya. Orang-orang pulau itu pintar-pintar, Betul, cerdas. betul, Ya, betul. Di sini di Pulau Muna itu satu pulau itu banyak sekali profesional dokternya. Ya. Mereka itu merantau Ya. untuk sekedar ingin menjadi sarjana atau menjadi sukses di perantauan. Itu Ya, artinya dari sumber daya kita kan, Mas Tria, kita kan sebenarnya kaya ya. ya. Bangsa ini bangsa kepulauan yang Betul. notabene kekayaan alam kita, perikanan kita itu sebenarnya sangat luar biasa. Tapi ini kan tidak sebanding dengan tingkat konsumsi ikan yang rendah. Ya. Nah, ini menurut saya memang juga harus didorong kan Ya. pola konsumsi masyarakat kita. Ya, kalau kita di Jogja, di Jawa kan mungkin karena akses terhadap ikan itu tidak banyak, Iya. sehingga orang relatif menjadi tidak banyak makan ikan. Iya, ikan Plus di Jogja itu kan bukan dari Jogja, Pak. itu Tapi dia, dari Semarang, itu dari- dia. Iya, betul. Itu dia, Padahal makanya- Jogja itu punya laut, tapi lautnya nggak menghasilkan ikan. Ya. Menghasilkan Atau wisata ya. ya, atau setidaknya nelayan-nelayan kita di pantai selatan itu memang tidak memiliki cukup sumber daya peralatan, Iya. Dengan laut kapal yang begitu, dengan ya, betul. begitu deras ya, ombaknya. Nelayan kecil kan hanya bisa cari ikan di pinggir-pinggir, ya dapatnya ikan-ikan kecil-kecil itu Betul, aja. ikan teri. Itu Pak. Baik, Ya. pertanyaan ketiga, Pak. Ya. Yang ketiga, susu apa kopi? Kopi. Kopi ya. Ya. Padahal susu itu putih, Pak, kopi itu hitam. Itu dia. Jadi hitam dan putih itu kan bagaikan yin and yang. Iya. Kalau iya, dalam iya, filosofi orang Cina itu. Iya. Sebenarnya dua hal ini bisa juga menjadi satu refleksi ya. Iya. Bahwa yang hitam itu belum tentu jelek. Iya. Yang putih juga belum tentu baik. Betul. Jadi ini kita bicara soal keseimbangan dalam kehidupan. Iya. Maka kalau toh Pak Mas ditanya saya kopi atau susu, saya pilih kopi. Iya. Tapi bukan berarti saya anti kopi susu. Iya. Tapi kalau saya disuruh milih meminum susu saja, kayaknya saya jarang sekali. Kecuali dikolaborasikan menjadi kopi susu. Iya. Atau kopi jahe. Iya. Tapi dasarnya tetap kopi. Kopi. Ya, Gitu. karena ini ada keseimbangan yang tadi saya Iya. maksudkan. Karena Pak Wid sepertinya pencinta kopi betul ya. Ya, Satu hari berapa kali bisa minum bisa kopi? 2-3 kali. Wow. Ya. Iya. Saya ngikutin pendapat dokter aja deh. Kopi itu bagian dari hasil bumi, hasil perkebunan yang bersifat herbal, yang sejatinya itu menyehatkan. Oke. Ya. Tapi saya bukan berarti saya tidak suka kopi, tapi Ya. saya jarang minum kopi karena saya kalau minum kopi, Pak Wid, itu tiba-tiba kepala saya itu langsung sakit. Terus paginya biasanya asam lambung saya itu langsung Ya. naik. Gitu. Ya. Makanya. Tapi itu Ya. bukan berarti Pak Masri lalu menyimpulkan kopi menyebabkan asam lambung naik. Saya Itu nggak tahu. menurut saya itu kesimpulan juga masih harus dikritisi lagi. Iya, saya belum tahu tanya Iya. dokter juga sih. Iya. Ya, apakah betul? Karena bisa jadi itu lebih ke sugesti. Karena Iya, sudah iya. punya pengalaman habis minum kopi begini, Iya. lihat kopi, sugesti udah main. Oke. Ketika itu nekat diminum, Iya. nah sugestinya muncul. Iya. Bisa jadi. Saya juga bukan seorang ahli kesehatan, tapi Iya. ini kan kemungkinan itu ada. Betul. Gitu. Itu Baik. maksudnya. Yang terakhir, Ya, Jogja atau Jakarta? Jogja. Jogja ya. Jogja. Ada alasan
Lahir di sana, kecil di sana, sekolah di sana, besar di sana. Keluarga di sana. Jogja menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup saya. Ya. Yang membesarkan saya, yang mengembangkan diri saya, yang membentuk saya hingga sekarang ada di Jakarta. Itu Jogja. Jogja istimewa. Jogja istimewa, Jogja itu ngangeni. Ya udahlah, semua orang kalau pernah ke Jogja pasti pengen balik ke Jogja. Tapi kalau pernah ke Jakarta, orang Kendari belum tentu mereka antusias kembali ke Jakarta. Ya. Waktu ada kegiatan tahun lalu, awal tahun lalu ya di Bogor, saya pulang mampir di Jogja. Oke, apa Pak Masri yang bisa Mampir di Jogja. dicari di sana? Saya perjalanan darat lewat darat dengan Ya. Pak Kapur Jogja, Pak Ya, Budi Mas Suri. lewat apa? Cilacap, Ya. Cilacap, kemudian Jalur selatan lah ya. Purworejo, Ya. masuk Jogja dan saya di sana ada kakak angkat saya yang di Jogja. Jadi saya berkunjung ke beliau dan nyekar terus yang kakak angkat saya laki-laki udah nggak ada. Saya minta terus habis itu kita ke Kaliurang, Pak. Bawa mobil Ya. yang Jeep. Jeep. Luar biasa. Jadi istri saya bilang, kapan kita kesana lagi? Jadi memang ngangen nih. Ada sesuatu yang khas yang kita tidak dapatkan di tempat yang lain. Betul. Ya, itu Oke, keistimewaan Jogja. silahkan nanti Pak Masri mau ke Jogja lagi, hubungin saya. Baik. Siapa Luar tahu biasa. saya Di, bisa. Hari ini, Ya, terima kasih Pak. Ya. Sama-sama Mas Masri ya. Dr. Johannes Widiantoro, SHMH, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2021-2026 atas kunjungan di podcast Ombudsman Sultra. Ya. Semoga selalu sehat, Amin. walafiat, Amin. tetap semangat dalam jalankan tugas. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Ya. Dengan suasana yang berbeda karena Betul. saat ini minta maaf teman-teman lagi di Betul. luar daerah jadi Ya. belum bisa bersilaturahmi secara lengkap. Ya. Tapi yakin saja bahwa kita juga memiliki semangat yang sama dengan Pak Wid. Setuju. Terima kasih juga Mas Masri dan kawan-kawan di perwakilan Sulawesi Tenggara. Ya. Tanpa undangan Mas Masri ini saya nggak akan sempat ke Kendari. Siap. Satu, kenapa? Karena memang Sulawesi Tenggara itu bukan ampuan Widiantoro sebagai pimpinan. Tapi karena Mas Masri menghadirkan saya dengan senang hati, saat itu saya hanya berpikir saya harus mengenal Mas Masri dan Kendari. Siap. Nah, maka tentu undangan ini menjadi satu hal yang harus saya apresiasi. Baik. Terima kasih. Baik teman-teman Sobat Ombudsman, demikian diskusi kita pada hari ini. Sampai ketemu di Sorot Ombudsman berikutnya. Waktunya kita bicara. Waktunya kita bicara.